Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya dalam channel 018 TV, channel dari SDN 018 Gali Kota Bandung. Nah, hari ini Bapak akan membawakan materi kelas 6 tentang mata pelajaran IPA, ya, di mana mata pelajaran IPA ini akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, nah. Kita ketahui bersama, semua makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, pasti akan melakukan yang namanya perkembangbiakan. Mengapa? Karena perkembangbiakan ini dapat melestarikan spesiesnya. Jadi tujuan berkembang biak secara umum itu adalah melestarikan spesiesnya. Oke, nah. Kalau manusia dan hewan itu berarti membutuhkan perkawinan dalam proses perkembangbiakannya. Ya. Berbeda halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki dua cara utama dalam melaksanakan atau melakukan perkembangbiakan. Yang pertama itu adalah vegetatif, yang kedua itu adalah generatif. Apa perbedaan keduanya? Oke, vegetatif. Kita lihat, vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses pembuahan atau perkawinan. Jelas ya? Berarti tanpa ada proses pembuahan atau perkawinan. Sedangkan generatif berarti perkembangbiakan tumbuhan di mana harus ada proses perkawinan atau pembuahan. Jelas kan bedanya? Vegetatif tidak ada pembuahan, generatif ada pembuahan. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh tentang proses perkembangbiakan generatif. Ya. Perkembangbiakan generatif berarti kan tadi kalian sudah tahu bahwa perkembangbiakan ini harus melalui perkawinan. Nah, otomatis pasti ada pertanyaan, Pak, pembuahan atau perkawinan pada tumbuhan terjadi di mana? Nah, pembuahan pada proses perkembangbiakan generatif tumbuhan terjadi pada bunga. Berarti semua tumbuhan yang memiliki bunga di dalamnya pasti akan melakukan perkembangbiakan secara generatif. Mengapa demikian? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Ayo. Oke, kenapa? Karena di bagian bunga ini terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, kita akan bahas bagian dari tumbuhan seperti berikut ini. Nah, tumbuhan memiliki beberapa bagian ya di dalam bunganya, Bunga sempurna memiliki beberapa bagian, yakni ada yang namanya mahkota, nih yang warnanya cerah ini ya. Lalu ada kepala sari, lalu ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada yang namanya tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nih, kita lihat lagi, ini adalah bagian sempurna dari bunga atau bagian-bagian bunga sempurna. Perhatikan baik-baik gambar ini. Nah, setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki kesatuan dalam rangka perkembangbiakan tumbuhan. Bagian yang pertama itu adalah benang sari. Benang sari itu adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Diingat-ingat, benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Yang betinanya apa coba? Oke, betul. Yang betina atau organ reproduksi betina pada tumbuhan itu adalah putik. Nah, ya. Putik ini ada beberapa bagian. Ada kepalanya, ada tangkainya. Nah, kalau kepala putiknya itu tempat merekatnya dan tempat masuknya serbuk sari. Sedangkan tangkai putik itu adalah penyangga dari putik. Untuk apa? Supaya putik ini berada di tempat yang tepat
dan seimbang pada saat menerima serbuk sari. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya bakal buah. Bakal buah ini adalah tempat pembuahan. Tadi hasil masuknya serbuk sari kepada putik. Nah, terjadi pembuahannya itu adalah di dalam bakal buah. Nah, selanjutnya ada bagian yang namanya bakal biji. Bakal biji ini adalah tempat pembentukan biji hasil dari pembuahan. Nah, lalu ada yang namanya mahkota. Nah, mahkota ini adalah bagian yang bisa dipikir mungkin bagian yang paling besar gitu ya, dan berwarnanya warna-warni. Mengapa? Karena tumbuhan itu memiliki warna yang cerah itu untuk mengundang serangga, baik itu lebah atau tawon atau yang lain-lainnya, untuk bisa hinggap di dirinya, sehingga ketika hewan tersebut hinggap nanti akan membantu proses penyerbukan, sehingga pembuahan dan pembuahannya itu berlangsung dengan baik seperti itu. Ya, sampai ke belibet gini ya, saking semangatnya nih. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya kelopak. Jadi bunga itu kan asalnya kuncup ya, sebelum dia mekar berbunga ada yang namanya kelopak. Nah, kelopak ini adalah fungsinya untuk melindungi bunga pada saat dia berbentuk kuncup seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga ini ada di bagian bawah. Tempat ini berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian bunga di atasnya. Lalu ada juga bagian yang tak kalah pentingnya adalah bagian tangkai. Bagian tangkai itu adalah sebagai penopang sekaligus penghubung antara bagian bunga bagian atas dengan bunga bagian bawah. Nah, itu dia bagian-bagian bunga. Ya, kalian bisa lihat lagi gambarnya ini supaya lebih jelas bagian-bagiannya. Ya, harap diingat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak secara generatif? Oke, nah perkembangbiakan generatif ini ya ada yang dengan cara alamiah, ada yang dengan bantuan manusia. Nah, kalau untuk cara alamiah itu dibantu dengan kekuatan avatar, The Legend of Aang, dengan kekuatan angin. Ya, jadi ketika angin berhembus kencang, nanti serbuk sari itu akan terbang. Nah, yang terbang ini diharapkan masuk ke putik untuk terjadi proses pembuahan seperti itu. Terus proses alamiah yang lain yang tadi yang sudah dijelaskan melalui bantuan dari hewan atau utamanya adalah serangga. Makanya kan bunga ini biasanya warnanya cerah, terus dia memiliki nektar. Nektar itu bagian dari bunga yang rasanya manis, sehingga itu nanti akan mengundang serangga datang, sehingga serangganya itu bergerak atau seperti apa di atas bunganya. Nah, nanti akan membantu proses penyerbukan seperti itu. Jadi nanti serbuk sarinya itu akan masuk ke dalam putik seperti itu. Nah, ya, setelah masuk berarti terjadilah pembuahan. Nanti ke depannya berarti akan terbentuk bakal biji, bakal buah, bakal biji ya. Nanti akan membentuk tumbuhan yang baru seperti itu. Ya. Nah, itu saja pembahasan hari ini tentang perkembangbiakan generatif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membuat kalian lebih lebih memahami ya. Bapak paham kalian rindu sekolah, tapi tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.